Satukan hati, bersama-sama kita akan berdoa. Kami ada di dalam rumah-Mu yang kudus, kami siap mendengar akan pengajaran Tuhan, karena kami menyadari bahwa kami membutuhkan firman yang boleh memandu perjalanan di tengah-tengah dunia yang penuh dengan pencobaan, godaan, yang membuat kami seringkali kehilangan fokus tujuan utama kami serupa dengan Kristus. Tapi kami bersyukur tiap minggu kami beribadah, berada dalam rumah Tuhan, hati kami, pikiran kami dikalibrasi. Terus kami datang gereja bukan absen, bukan tujuan hanya memenuhi kewajiban, tapi kami membutuhkan firman yang terus mengkoreksi kami, cara pikir kami, cara kami merasa, cara kami bertindak. Maka kami boleh selalu hidup kami berpadanan dengan Injil-Mu. Tuhan, sampaikanlah pesan-Mu di minggu pertama. Kami memulai perjalanan di paruh kedua 2026. Kami percaya berkat Tuhan akan berlimpah sepanjang pemberitaan firman-Mu. Ini doa kami, dengarlah dan sempurnakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Baik, shalom Bapak Ibu sekalian. Senang sekali bertemu dengan saudara dalam rumah Tuhan, kita boleh beribadah bersama-sama. Kita akan melanjutkan pembahasan tentang tema besar gereja tahun ini adalah Knowing God, Knowing Self. Mengenal Tuhan, mengenal diri. Kita akan melanjutkan eksposisi kita dari surat Efesus pasal yang pertama, ayat yang ke-15 hingga yang ke-23. Kita telah mempelajari ayat 1, ayat 2, sampai ayat ke-14. Dan hari ini kita tiba di dalam ayat yang ke-15 hingga ayat yang ke-23. Nah, sebelum kita akan membaca, izinkanlah saya akan mengawali khotbah ini dengan sebuah pertanyaan kepada setiap saudara. Hal apa yang sering menjadi pokok doa Anda? Saya percaya Anda adalah orang yang berdoa. Katakanlah malam hari sebelum tidur kita akan berdoa. Pertanyaannya, apa yang saudara minta kepada Tuhan di dalam doa itu? Saya pakai kata sering. Selalu hari Rabu di dalam ibadah doa bersama-sama secara komunal, ada momen kita berdoa secara pribadi. Pertanyaannya, apa yang saudara minta kepada Tuhan di dalam momen doa itu? Saya membantu saudara untuk mempersempit pertanyaan ini dengan sebuah kalimat seperti ini. Ketika berdoa, apakah kita lebih merindukan situasi yang lebih baik atau menjadi pribadi yang lebih baik? Sekali lagi, apa yang saudara rindukan di dalam pokok doa kita yang paling mendesak? Situasi yang lebih baik. Contohnya, kita doa, Tuhan tolonglah, memang dolar sudah turun tapi naik lagi. Tuhan tolonglah, ekonomi lagi lesu, situasi berat. Tuhan tolonglah, bisnisnya lebih lancar. Tuhan tolonglah supaya keluarga saya, supaya kesehatan saya lebih baik, masa depan saya lebih baik. Which is, pakai which is ini kayak anak jaksel, saudara ya. Tidak salah kita berdoa seperti itu. Tapi pertanyaannya, pernahkah Anda berdoa untuk menjadi pribadi yang lebih baik? Kita berdoa, Tuhan, di tengah-tengah krisis yang saya alami dengan semua manusia, aku rindu lebih mengerti apa artinya bersandar kepada Tuhan. Tuhan, aku rindu di dalam perjalanan sebagai orang Kristen, aku berjalan di belakang-Mu. Aku rindu menyadari kehadiran Tuhan. Bukan cuma hari Minggu di gereja. Bukan ketika kita memejamkan mata, kemudian lipat tangan. Kata guru selama minggu, adik-adik kita berdoa, kita baru sadar ada Tuhan di sini. Maka doanya harus sopan, duduknya tidak boleh sembarangan. Kenapa? Lagi doa ini. Pertanyaannya, ketika Anda berada di pasar, di mall, lagi nonton bioskop, sadarkah Tuhan ada di sana? Menjadi pribadi yang lebih baik. Bapak Ibu sekalian, hari ini kita akan melanjutkan eksposisi daripada surat Efesus. Khususnya ayat 15, kita menemukan di sana Paulus sedang berdoa. Dan saya beritahu saudara, doa Paulus adalah doa yang tidak biasa. Doa yang unusual. Beda dengan doa kita, beda sekali.
Seperti apa doa Paulus? Bersama-sama kita membuka kitab suci kita, Efesus pasal pertama ayat 15 hingga 16 lebih dahulu. Kita membaca 2 ayat dulu. Ayat 15 hingga ayat 16, demikian firman Tuhan. Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Bapak Ibu sekalian, Paulus mengawali doanya yang panjang, doa yang unusual itu, dengan mengucap syukur. Apa yang dia syukuri? 2 hal. Pertama, tentang iman. Wah, iman gereja Efesus, jemaat itu imannya luar biasa. Iman yang benar. Yang kedua apa? Kasih mereka. Iman, kasih. Izinkan saya mengurai soal iman. Saudara, apa sih iman itu? Saudara, iman itu, iman gereja Efesus adalah iman yang sejati, iman yang benar. Mereka bukan sekedar percaya. Pokoknya saya ke gereja, pokoknya saya dibaptis, pokoknya saya Kristen, cukup. No, tidak, bukan itu. Iman mereka adalah iman yang berdasarkan pengenalan akan Tuhan. Maka Paulus katakan, imanmu dalam Tuhan Yesus. Jelas sekali, bukan sekedar percaya, bukan sekedar beriman, tapi iman dalam Tuhan Yesus. Dan iman yang seperti ini, iman yang benar akan menghasilkan perbuatan yang nyata. Maka Paulus katakan, imanmu dalam Tuhan Yesus dan kemudian kasihmu. Bapak Ibu sekarang, Injil tidak pernah mengajarkan bahwa iman itu plus perbuatan. Tidak pernah, saudara. Tetapi iman yang benar menghasilkan perbuatan yang nyata. Kasih yang konkret. Maka Paulus katakan, kasihmu terhadap semua orang kudus. Nah, setelah Paulus menaikkan doa di dalam pembukaan sebagai rasa syukur kepada Tuhan. Nah, kemudian ayat 17, kita mulai lihat di sana adalah konten isi doanya Paulus yang unusual tadi. Seperti apa isi doa Paulus ini? Kita baca sama-sama ayat 17 dan ayat 18. Bersama dengan saya membaca 1, 2, 3. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang. Apa pokok doa Paulus? 1, supaya mereka mengenal Tuhan. Mengenal Tuhan. Saudara, saya percaya sekali gereja Efesus adalah gereja yang sudah mengenal Tuhan. Saya dengar kalimat ini, mereka sudah kenal Tuhan. Pertanyaannya, lalu kenapa Paulus mengatakan dalam doanya supaya mereka mengenal Tuhan? Lah, apa tujuannya? Kan apakah mereka belum mengenal Tuhan? Apakah pengenalan mereka salah? Sama sekali tidak. Kita sudah belajar di ayat 15. Mereka punya iman yang benar, iman dalam Tuhan Yesus. Bahkan iman yang diikuti, iman yang menghasilkan perbuatan yang nyata. Iman sejati. Pertanyaannya, lalu kenapa Paulus harus berdoa supaya mereka mengenal Tuhan? Jawabannya adalah apa? Pengenalan akan Tuhan itu harus bertumbuh. Saya memakai versi NIV di sana. NIV memakai keterangan yang baik. Dia mengatakan so that you may know Him better. Apa artinya? Kamu makin kenal. Itu sebabnya jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jangan pernah puas Anda mengatakan saya sudah kenal Tuhan. Saya ini loh puluhan tahun ke gereja. Semua pelayanan saya tahu. Sudah, tidak usah ngomong soal Alkitab, sudah saya kenal, saya tahu semuanya. Masa muda saya itu Bible study dari Kejadian Wahyu selesai. Bapak Ibu sekalian, mengenal Tuhan adalah sebuah proses yang ditambahkan, terus ditambahkan, tidak pernah berhenti. Maka doa Paulus supaya apa? Mereka mengenal Tuhan. Mengenal Tuhan
terus kenal. Paulus lanjutkan dalam doanya supaya mereka memiliki mata hati yang terang. Mata hati yang makin jelas untuk mengenal Tuhan. Bahasa kerennya kalau saya boleh simpulkan, pengenalan seperti apa yang harusnya dimiliki oleh orang-orang Kristen di dalam iman Kristen? Yaitu apa? Pertama, cognitive knowledge. Wah, kita tahu, kita belajar, kita Bible study. Betul, saudara. Ini aspek yang penting. Tetapi jangan lupa ada elemen yang kedua. Ada unsur kedua yaitu apa? Experiential knowledge. Gampangnya kita mengenal Tuhan di kepala dan di hati. Ini dua ini paralel berjalan bersama-sama. Itulah pengenalan. Kita tahu dan kita mengecap, kita mengalami apa yang saya tahu. Itulah pengenalan yang Tuhan rindukan. Saudara-saudara sekalian, setelah Paulus menaikkan doa ini, lalu kemudian dia mulai memberikan sebuah tanda petik penggalian lebih dalam lagi kepada gereja Efesus tentang doa yang dia naikkan. Jadi kira-kira Paulus ngomong gini, hai jemaat yang saya kasih, kalian harus kenal Tuhan. Jangan pernah puas, terus kenal, terus kenal. Kenapa? Karena ternyata ketika kamu mengenal, tanda petik, kamu menggali, ternyata kalian akan menemukan ada kekayaan, ada kelimpahan dalam hidup Kristen. Wah, itulah tema hari ini. Ada kekayaan, ada kelimpahan. Itu sebabnya kalau Anda berhenti kenal Tuhan, Anda merasa, udah Kristen, udahlah, udah selesai lah, udah cukup lah. Anda kehilangan kekayaan yang sebetulnya sudah Allah siapkan dalam hidup kita. Kita miss, kita hilang. Lalu pertanyaannya, apa sih kekayaan, kelimpahan dalam hidup orang-orang Kristen yang Allah siapkan? 3 hal kita pelajari dalam ibadah ini. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, pengharapan akan panggilannya. Saya ulang sekali lagi. Jadi yang pertama, kekayaan, kelimpahan yang Tuhan siapkan bagi kita adalah apa? Pengharapan akan panggilannya. Saya percaya waktu Anda membaca statement ini, pengharapan akan panggilannya. Agak abstrak ya. Apa sih ini? Maksudnya apa sih? Betul, memang ini kalimat cukup abstrak. Kita baca dulu 18. Demikian saya membacakan 18. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan. Sama-sama katakan, pengharapan. Apakah yang terkandung dalam panggilannya? Izinkan saya mengurai dengan bahasa yang sederhana supaya tidak terlalu abstrak. Saudaraku, kata pengharapan di sini agak beda dengan pemaknaan yang kita sering kali ucapkan. Kita sering kali ngomong gini ya, ya saya berharap tahun ini berat badan saya menjadi ideal. Berharap, betul? Saya berharap cicilan atau hutang di akhir tahun bisa lunas. Saya berharap tahun depan bisa beli rumah baru. Setuju dengan saya? Nggak punya harapan itu? Tidak salah Anda punya harapan, tidak salah. Tetapi sekali lagi, harapan tadi ternyata belum tentu terwujud. Amin? Iya dong. Cita-cita badan ideal, cita-cita healthy food. Ternyata pulang ke bagian doa, makan. Nah, bagaimana ini? Tidak ada yang tahu ya, jarang ibadah doa sih. Saudara-saudara sekalian, ini harapan manusia, belum tentu terwujud. Tapi beda dengan perkataan Paulus. Waktu dia mengatakan pengharapan. Apa artinya? Sebuah keyakinan, confidence, sebuah kepastian. Wah, beda. Paulus dia yakin sekali akan panggilan Tuhan. Dia yakin sekali Tuhan memanggil dia. Nah pertanyaannya, bagaimana cara Allah memanggil Paulus? Bagaimana cara Allah memanggil setiap kita? Maka sehingga dia berkata, aku punya keyakinan, kepastian akan Tuhan memanggil saya. Jawabannya terletak di dalam ayat atau perikop di atasnya. Saya perlihatkan pada saudara. Inilah kira-kira gambaran atau skemanya. Pengharapan akan panggilan Tuhan. Dia yakin sekali.
Gimana cara Allah memanggil saudara dan saya? Yang pertama, kita yakin saya sudah dipilih oleh Tuhan. Saya diangkat, diadopsi jadi anak Tuhan. Saya diterima, saya ditebus, saya diampuni, saya dimeteraikan, dan saya diberikan jaminan, kepastian, warisan kekal. Bapak Ibu sekalian, semua komponen ini bicara apa? Inilah cara Allah memanggil kita. Dan inilah kekayaan, kelimpahan hidup Kristen. Maka Paulus mengatakan sama gereja sana, hai jemaat, kamu harus kenal. Kenal, sadar dong. Inilah yang Allah kerjakan. Saya rindu sekali sudah merekam butir-butir yang saya ketikkan ini, saudara. Anda perlu memperkatakan dalam dirimu, saudara. Saya dipilih, saya diadopsi, saya diterima, saya ditebus, saya diampuni, saya dimeteraikan, saya menerima warisan kekal. Perkatakan terus, saudara, sampai muncul sebuah confidence. Saya yakin sekali. Saudara, kenapa saya memberikan penekanan yang sangat kuat dalam poin ini? Ketika seseorang dia sadar, dia ngerti, dia yakin akan panggilan Tuhan, maka kemudian dia berani mengucapkan satu kalimat besar seperti yang pernah dikatakan oleh John MacArthur. Seperti apa kalimat John MacArthur? Perhatikan kalimat ini Bapak Ibu sekalian. Ini kalimat bagi saya sangat menggetarkan hati saudara. Inilah kalimat yang keluar dari orang yang kenal keyakinan bahwa Tuhan memanggil dalam hidupnya. Dia berkata apa? Tidak ada lagi yang perlu dicari. Tidak ada. Sekali lagi, kalau dia sadar, dia punya kekayaan yang rohani yang luar biasa itu. Tuhan panggil hidupnya. Dia mengatakan apa? There is nothing to seek. Tidak ada lagi. Yang kedua, tidak ada lagi yang perlu diberikan atau diterima. Tidak ada. Kita nggak akan sibuk lakukan ini, lakukan itu. Tanda petik diberikan, diberikan atau diterima. Kita menerima ini, kita mendapatkan ini, kita mendapatkan ini, mencari ini. No need, no need. Yang ketiga, kita memiliki semuanya sekarang. We have it all now. Dan yang terakhir dia mengatakan kita akan memilikinya sepanjang kekekalan. Hari ini sayang sekali banyak orang-orang Kristen, lebih tepat orang yang merasa diri Kristen, tapi sayang sekali hidupnya sibuk sekali. Dia mencari, mengejar, terus dia kejar. Pertanyaan apa yang dia kejar? Mohon maaf. Yang dikejar adalah hal-hal yang remeh. Dia mengejar, mohon maaf. Saya mengutip perkataan Paulus dalam surat Filipi. Apa yang dia kejar? Apa yang dia cari? Seumur hidupnya. Sampah. Paulus mengatakan, aku mempunyai prestasi yang gemilang. Dia orang Farisi, suku Benyamin, disunat, kelengkapan secara jabatan, gengsi, semua Paulus punya. Tetapi Paulus mengatakan semuanya aku anggap rugi, semuanya aku anggap sampah karena pengenalanku akan Tuhan. Tapi hari ini sayang sekali banyak orang Kristen, saya ulang, yang merasa diri Kristen. Apa yang dia kejar? Yang dikejar sesuatu yang Paulus sampahkan. Betul? Kenapa kita terus mengejar? Karena kamu gak sadar. Kamu gak mengenal ada panggilan Tuhan. Dia telah memilih saya. Dia mengangkat saya. Dia menerima saya. Dia mengampuni saya, menebus saya. Dimeteraikan, ada warisan. Ketika orang dia sadar, dikenal panggilan Tuhan. Dia mengatakan, tidak ada lagi yang ku cari dalam dunia ini. We have it all now. Semua aku punya. Kita berdoa kiranya Tuhan berbelas kasih
mencelikkan hati dan pikiranmu untuk kenal panggilan Tuhan. Kenal ada kekayaan kelimpahan yang sudah Tuhan berikan bagi kita. Setelah yang kedua, apa kekayaan dan kelimpahan hidup Kristen yang kemudian diekspos dalam doa Rasul? Satu doa yang panjang, satu doa yang unusual tadi. Yang kedua adalah warisannya. Sama-sama katakan warisannya. Ayat 18, saya bacakan demikian. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya Tuhan bagi orang-orang kudus. Bapak Ibu sekalian, ayat 18 ini sejujurnya ayat yang multitafsir. Alkitab Indonesia sudah memilih tafsiran tertentu. Sekali lagi saya ulang ya, dia sudah memilih tafsiran tertentu, dia sudah memilih. Nah kira-kira kalau ayat 18 ini versi Indonesia, maka kira-kira ngomong begini, kemuliaan, betapa kaya kemuliaan bagian atau warisan yang ditentukan Tuhan bagi kita. Jadi kira-kira ini warisan punya siapa? Punya kita. Oke, betul ya? Warisan yang Tuhan siapkan yang ditentukan bagi kita. Jadi ini bicara apa? Warisan kita. Kita menerima warisan dari Tuhan. Warisan yang mulia, yang berharga. Betul? Tapi ketika Anda membaca dalam versi bahasa Inggris, misalnya ESV, King James, NIV, ternyata beda loh. Beda. Wah kaget juga loh. Saya tampilkan ESV. Mengatakan apa? The riches of His glorious inheritance in the saints. Betapa kayanya, kaya warisan. Warisan siapa? His. Warisan siapa? Warisan Tuhan. Nah beda ya, beda sekali loh. Kalau Indonesia warisan kita. Tuhan beri warisan pada kita. Tapi versi Inggris mengatakan apa? Warisan Tuhan. Warisannya yang mulia di dalam orang-orang kudus. Nah ada dua nih. Satu warisan kita, kedua warisan Tuhan. Pertanyaannya, mana yang benar? Jawabannya, dua-duanya benar. Ya, maka saya katakan ini multitafsir. Multitafsir. Dalam naskah asli Anda baca sama. Bingung gimana ini? Maka muncul dua penafsiran tadi. Tapi izinkan saya memilih tafsiran kedua. Saya mengartikan, ini bicara apa? Warisan Tuhan. Jadi begini bahasa logikanya. Saya akan memakai bahasa yang sederhana. Jadi Tuhan kita adalah Tuhan yang mempunyai warisan. Warisan yang sangat berharga. Warisan yang begitu mulia. Tuhan adalah Tuhan yang kaya. Kekayaannya tidak terhitung. Emas, perak, seluruh alam semesta adalah milik Tuhan. Dengar kalimat ini. Tetapi Tuhan punya warisan, punya harta yang paling berharga, yang paling mulia, permata yang satu-satunya bagi Tuhan, yang sangat bernilai, ternyata tidak terletak di dalam hal-hal tadi. Bukan dalam emas, bukan dalam perak, bukan dalam alam yang begitu menakjubkan. Pertanyaannya, di mana warisan Tuhan yang berharga itu? Warisan itu adalah terletak di dalam orang-orang kudus yang telah dibeli dengan darah anaknya yang tidak bernoda dan tidak bercacat. Sederhananya, saudara dan saya adalah warisan Tuhan. Waduh, waktu saya temukan ayat ini bagian ini saya katakan luar biasa sekali. Saudara dan saya, kita adalah orang berdosa yang tiap minggu ngaku dosa. Tuhan ampuni saya menyesal Tuhan. Baru minta ampun, keluar gereja, buat dosa lagi. Amin. Jangan salah loh. Orang seperti itulah Tuhan katakan, dia adalah warisanku. Dia harta yang berharga. Melebihi emas, melebihi perak, melebihi alam semesta yang aku ciptakan, kata Tuhan. Bapak Ibu sekalian, knowing God, knowing self. Waktu kamu kenal Tuhan, kamu mulai kenal siapa dirimu. Waduh,
Sekalipun saya adalah orang yang pernah gagal. Saya gagal dalam bisnis, saya gagal dalam relasi, saya gagal dalam pelayanan, saya gagal dalam pernikahan, saya gagal sebagai seorang ayah, seorang mama. Saya adalah orang yang bisa jatuh, bolak-balik jatuh. Saya adalah orang yang sering error. Tapi di mata Tuhan, engkau terlalu berharga. Engkau mulia dalam pandangan Tuhan. Tuhan mengatakan, engkau warisanku. Engkau permata yang paling bernilai. Engkau harta kesayanganku. Bapak Ibu sekalian, Paulus katakan kepada gereja, kepada kita, kenal Tuhan. Kenal panggilannya. Kenal siapa dirimu. Itu sebabnya hari ini jangan mengejar tanda petik berkat pemberian Tuhan saja. Kenal siapa dirimu. Berkat yang paling besar itu siapa sih? Di mata Tuhan, kita. Itu sebabnya saya rindu tema-tema yang dibahas sepanjang tahun ini mendarat, mulai membentuk, mengkalibrasi hidup kita. Jangan membangun identitas dirimu, keberhargaan dirimu dengan apa yang saya bisa lakukan. Saya bisa ini, saya bisa itu. Saya punya ini, saya punya itu. Dalam pelayanan saya sukses. Kemudian kita mulai muncul identitas diri. No, saudara. Jangan bangun identitas dengan apa yang saya lakukan. Tetapi apa yang Kristus sudah lakukan. Yang ketiga. Ulang yang pertama. Panggilannya. 1, 2, 3. Panggilannya. Yang kedua. Warisannya. Siapa warisan itu? Saya. Yang ketiga. Apa kekayaan dan kelimpahan hidup Kristus itu? Yaitu ayat yang ke-19. Ayat 19. Bersama membaca 1, 2, 3. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Sesuai dengan kekuatan kuasanya. Betapa hebat. LAI hanya pakai kata hebat. Kalau Anda lihat dalam ESV, kebesaran kuasanya yang tidak terukur. Wow. Saudaraku, Paulus ingin memperlihatkan bahwa kuasa itu adalah kuasa yang maha dahsyat, maha dahsyat. Izinkan saya akan menampilkan bahasa Yunaninya ya, bahasa Yunaninya, supaya Anda tahu bahwa saya sekolah Alkitab nih, saudara. Enggak begitu, saudara ya. Nah, ini kira-kira bahasa Yunaninya. Huperbalon, megetos, tes, dunamos. Sama-sama baca 2, 3. Huperbalon, megetos, tes, dunamos. Wah, hebat. Bukan cuma Mandarin Inggris, bukan cuma Hokkien, bisa Yunani hari ini, saudara. Saya tampilkan punya tujuan, saudara, bukan gengsi-gengsian. Ayo kita bedah sama-sama. Perhatikan kata paling ujung, kata dunamos. Dari kata dunamos kita kenal kata apa? Betul. Dunamos Inggrisnya dynamite. Indonesianya dinamit. Tahu dinamit? Siapa yang suka main dinamit di sini? Bahaya. Itu bahan peledak. Boom, meledak. Bahaya sekali, saudaraku. Nah, Paulus menggambarkan kuasa Tuhan yang dahsyat itu seperti apa? Dinamit. Wah, enggak main-main, saudaraku. Dia enggak berhenti di sana. Setelah dia mengatakan seperti dinamit, dia tambahkan satu kata lagi. Kata apa tuh? Megetos. Terjemahkan, tafsir, tebak. Dari kata megetos muncul kata apa? Kayaknya suka sama mega ya. Betul, mega. Tahu mega? Apa mega itu? Besar. Nah, Paulus katakan, hai gereja, kuasa Tuhan itu kayak dinamit. Bukan dinamit biasa, dinamit yang besar. Kata orang Jawa bukan besar, bukan gede, tapi gede. Besarnya minta ampun. Gak berhenti si Paulus. Ditambah satu kata lagi. Apa itu kata? Huperbalon. Tebak. Dari kata huperbalon muncul kata apa? Iya, kata depannya hyper. Tahu hyper? Apa itu hyper? Apa itu hyper? Berlebihan. Di atas batas normal. Tangkap poin ini? Anda lihat cara Paulus mendramatisir, menjelaskan kuasa Allah yang maha dahsyat. Waduh, dahsyat sekali, saudara.
Dia cukup mengatakan, kuasa Tuhan kayak dunamos. Selesai. Orang sudah ngerti. Dia nggak puas. Dia tambahin mega. Dia tambahkan hyper. 8 Agustus 1945. Anda belum lahir. Oh sorry, saya belum lahir. Kalau Anda sudah lahir barangkali ya. 8 Agustus 1945 jam 11.02. Bom atom yang kedua dijatuhkan di Nagasaki. Setelah tahu bom atom itu seperti apa? Kalau Anda ke Nagasaki ada satu museum, ada monumen. Di sana memperingati peristiwa yang sangat memilukan ini, saudara. Saya coba pelajari, waduh ini bom atom ini dahsyat sekali. Jadi dia dijatuhkan dari atas, oke? Kira-kira 500 meter di atas permukaan tanah. Jadi bukan jatuh ke bawah, boom, bukan begitu, saudara. Jatuh sampai di atas 500 meter di atas tanah, dia meledak. Bentuknya kayak gitu. Ini bom atom namanya Fat Man, laki-laki gendut. Itu nama bom atomnya, bentuknya kayak laki-laki gendut. Dijatuhkan meledak, boom. Serta apa yang terjadi? 1/3 kota Nagasaki habis. Wah, ini bom atom ketika meledak dia memancarkan ada banyak elemen, termasuk salah satunya radiasi hawa panas. Hari ini Eropa lagi ekstrim panasnya ya. Lampu merah itu meleleh, itu tram di jalanan itu besinya itu sudah tidak karu-karuan, maka dihentikan, tidak boleh jalan karena bahaya sekali. Saya nggak tahu berapa derajat di Eropa itu. Terakumulasi 100 derajat. Anda tahu berapa panas bom atom ketika diledakkan ini? Ribuan derajat Celcius. Wah, so bayangin, dahsyat sekali, besar sekali. Saudaraku, Paulus tidak memakai ilustrasi bom atom, bukan. Untuk menggambarkan kuasa yang maha dahsyat, bukan, saudara. Apa yang Paulus pakai gambaran? Kita teruskan pembacaan kita. Sama-sama baca, 2, 3. Yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati. Bapak Ibu, ini kuasa yang dahsyat adalah kuasa yang membangkitkan Kristus. Injil mencatat Yesus bangkit, dia keluar dari kubur. Artinya apa? Ini kuasa yang mengalahkan, kuasa yang menaklukkan. Yesus bangkit, dia mengalahkan kuasa dosa, kuasa kematian. Neraka dikalahkan oleh Kristus yang bangkit. Kuasa yang mengalahkan. Dan sekarang Paulus mengatakan begini, hai jemaat Efesus, kamu tahu nggak kuasa yang membangkitkan Kristus keluar dari kematian, yang mengalahkan dosa, maut dan neraka. Sekarang kuasa ini bekerja di dalam kamu. Saudara sekali, inilah kekayaan kelimpahan hidup Kristen. Sadarilah Bapak Ibu, ada kuasa yang maha dahsyat itu bekerja dalam hidup kita. Itu adalah kuasa yang mengalahkan, kuasa yang menaklukkan. Itu sebabnya sebuah refleksi. Hari ini adakah hal-hal yang masih membuat Anda kalah di tengah-tengah dunia? Hal-hal apa yang seringkali masih mengikat saudara? Ada orang-orang Kristen yang menyedihkan, dia masih terikat dengan judo. Gak bisa berhenti. Dia terikat dengan gosip, gak bisa berhenti. Itu mulut terus ngomong. Ada orang yang Kristen kemudian terikat dengan apa? Dengan workaholic. Kerja terus kerja. Dia terikat dengan pornografi. Namun jangan takut Bapak Ibu sekalian. Kalau hari ini Anda bergumul dengan hal-hal tadi, engkau bergumul bagaimana Tuhan? Hari ini ada kabar baik yang Anda dengar. Bahwa ada kuasa yang pernah membangkitkan Kristus. Kuasa yang mengalahkan, kuasa yang menaklukkan. Adalah kuasa yang bekerja dalam hidup kita. Dan engkau mampu mengalahkan hal-hal tadi. Amin, saudara. Berikutnya satu lagi. Bukan hanya kuasa yang dahsyat, kuasa yang mengalahkan, kuasa yang menaklukkan.
Tetapi berikutnya kita membaca ayat 20. Dan mendudukan Kristus di sebelah kanannya di sorga. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah, penguasa, kekuasaan, kerajaan, dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Wow. Bukan hanya di dunia ini saja, melainkan di dunia akan datang. Imagine, so, ini kuasa macam mana nih, so? Kayak begini rupanya, so. Ayat 22. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus. Dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Saya sederhanakan, waktu sudah selesai. Kuasa apa yang diperlihatkan oleh Paulus? Kuasa yang maha dahsyat itu. Kalau pertama, kuasa yang mengalahkan, kuasa yang menaklukkan. Maka hari ini Anda dan saya ketika beriman pada Kristus, maka tidak ada yang bisa membelenggu kita. Engkau punya kuasa yang Tuhan berikan untuk mengalahkan yang jahat. Yang kedua, kuasa adalah kuasa yang berotoritas. Berotoritas. Kuasa yang menobatkan Kristus menjadi raja yang berdaulat, yang memerintah. Dan ketahuilah, dia memerintah segala sesuatu, termasuk dia memerintah atas hidup kita. Waduh. Bapak Ibu sekalian, sadarilah kalau Kristus dengan kuasa yang berotoritas dia memerintah hidupmu dan hidupku. Percayalah, saudara akan baik-baik saja. Sekalipun berada di tengah-tengah dunia yang sedang tidak baik. Saya baca sebuah kalimat seperti ini bunyinya. Segala sesuatu berada di bawah kendali Tuhan. Segala sesuatu. Termasuk alam semesta yang dahsyat, yang besar ini. Di bawah kendali kuasa yang berotoritas. Bahkan yang terkecil sekalipun. Siapa yang terkecil ini? Saudara dan saya. Kita debu, cuman butiran debu dibandingkan dengan kekuatan alam yang besar. Tapi sekali lagi, semua berada di bawah kendali Tuhan. Dan apa endingnya? Membawa kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Ingat, kata kebaikan di sini jangan tafsirkan hanya bicara situasi yang lebih baik saja. Tetapi yang utama, kebaikan berarti membuat engkau menjadi pribadi yang lebih baik. Pribadi yang makin serupa dengan Kristus. Biarlah kekayaan, kelimpahan yang telah Tuhan singkapkan dalam ibadah ini membuat kita mulai kenal. Wah, saya gak pernah kepikir ya, saya istimewa sekali di mata Tuhan. Ternyata ada kuasa yang dahsyat bekerja dalam hidupku. Selama ini di mana kuasa itu? Di mana kuasa itu? Itu sebabnya kita tutup dengan sebuah doa yang dinaikkan bersama-sama dengan banyak orang-orang kudus. Kita baca kalimat ini. 1, 2, 3. Tuhan, bantulah kami untuk melihat bahwa Engkau bekerja lebih aktif daripada yang dapat kami. Ulang sekali lagi, 2, 3. Tuhan, bantulah kami untuk melihat bahwa Engkau bekerja lebih aktif daripada yang dapat kami lakukan. Saya tidak tahu hari ini apa yang sedang saudara alami dalam hidupmu. Percayalah, ada kuasa yang sedang bekerja. Kuasa yang melebihi bom atom. Bekerja dalam hidup kita. Bekerja. Kalau hari ini engkau mengalami kegagalan atau keberhasilan. Kalau kamu adalah orang yang kuat atau orang yang lemah. Kamu mencapai sesuatu, dapat sesuatu. Atau sebaliknya, kamu kehilangan banyak hal. Dalam situasi yang bagaimanapun. Kuasa yang dahsyat itu. Dia tetap bekerja. Tetap bekerja. Dan semuanya berujung mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, sekarang kami mengerti apa yang menjadi kekayaan, kelimpahan hidup kami sebagai anak-anak-Mu. Tuhan, kami mohon ampun. Selama ini kami pikir kekayaan, kelimpahan itu adalah urusan materi, uang.
deposito, emas, investasi. Memang tidak ada yang salah dengan hal-hal tadi. Tapi seharusnya itu bukan menjadi sesuatu yang kami kejar. Tetapi kami harus memahami ada kekayaannya melebihi semua hal yang berharga yang dunia katakan. Ketika kami dipanggil oleh Tuhan, ketika kami menjadi warisan-Mu yang mulia, ketika kuasa yang dahsyat itu bekerja, walaupun tidak kelihatan, walaupun mungkin secara silent, tapi kuasa itu aktif sekali. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tolonglah kami Tuhan. Kami mau mengalami, menikmati kelimpahan dan kekayaan yang Tuhan telah berikan. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu telah berhenti berkata-kata, tapi kami percaya setiap taburan benih Injil ini akan jatuh di tanah yang baik. Dan Roh Kudus akan bekerja, menghidupkan. Sehingga boleh bertumbuh, berbuah-buah, berlipat-lipat kali ganda. Dan Tuhan dipuji, dimuliakan. Terima kasih. Berkati seluruh jemaat-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin.